Pada pendaftaran bakal pasangan calon awal September lalu, banyak kandidat yang mengerahkan massa ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU di daerah masing-masing. Arak-arakan massa saat itu diprediksi memunculkan klaster baru COVID-19. Peristiwa pendaftaran menjadi gambaran bagaimana penyelenggaraan kampanye yang dijadwalkan dimulai pada 26 September mendatang. Sebenarnya, penyelenggara pilkada memiliki instrumen sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan. Misalnya di Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 11 Ayat 2 dan Ayat 3 terkait teguran kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan, ada aturan lain yang menguatkan sanksi ini sampai ke tingkat pidana. Kemudian, dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tapi tidak melaksanakan, kami bisa berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, atau Panwas Kelurahan atau Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 74 menyatakan bahwa pelanggaran dalam kampanye atas larangan di pasal 68 ini memiliki 3 kategori sanksi. Bisa dianggap melakukan sebagai bentuk tindak pidana, peringatan tertulis, sampai dengan penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah yang lain. Banyak pihak berharap aturan ini tegas dilaksanakan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada sanksi yang dijatuhkan terkait pengabaian protokol kesehatan pada saat pendaftaran lalu. Di Jawa Timur, pilkada serentak digelar di 19 kabupaten kota dengan diikuti total 42 pasangan. Daerah yang menggelar pilkada rata-rata memiliki kasus penularan COVID-19 yang tinggi. Surabaya salah satunya. 2 kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Surabaya datang mendaftar dengan mengerahkan ratusan bahkan ribuan orang. Mereka mengakui sulit mengendalikan massa pendukung. Mengaku belajar dari saat pendaftaran tersebut, tim pemenangan kedua bakal pasangan calon akan memperketat penanganan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan kampanye. Jadi kami akan lebih intensif untuk turun ke daerah-daerah tanpa melibatkan orang banyak. Jadi kita tidak ingin dalam pemilu kada ini ada korban COVID-19 akibat kerumunan massa. Maka nanti kita akan berikan contoh, yaitu hari Minggu tanggal 20 September jam 10 di kantor DPD atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur yang benar-benar kita batasi. Dan lainnya kita praktekkan kampanyenya lewat aplikasi Zoom. Sudah menjadi kesepakatan komitmen bersama 8 partai relawan, dan insya Allah ini selalu kita pegang benar, karena kegiatan apapun yang kita laksanakan, sosialisasi calon, itu selalu kita lengkapi dengan instrumen I.O.-nya. Jadi tidak kita lepas sendiri. I.O. dari kita, penyelenggara dari kita, jadi tinggal nanti koordinator acara mengundang, kemudian kita sosialisasi. Insya Allah ini terjaga betul komitmen ini, karena ini masalah kita bersama. Pilkada serentak menjadi pertaruhan bagaimana durasi pandemi COVID-19 berlangsung. Sejumlah pakar kesehatan masyarakat khawatir pilkada serentak akan memperpanjang masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Pasalnya, masa kampanye berpotensi mempercepat penularan. Dan di sisi lain, penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan belum pernah menyentuh para elit politik yang berlaga di pilkada. Miftah Farid, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.